Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed, gonna wake up in his bed in the morning. Munasabah Al-Quran. Secara etimologis, munasabah berarti al-muqarabah, kedekatan, al-musyakalah, keserupaan, dan al-muwafaqah, cocokan. Munasabah adalah hubungan antara dua pihak atau lebih. Secara terminologis, munasabah adalah kemiripan-kemiripan yang terhadap pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya, yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Munasabah adalah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam berurutan pernyataan dalam Al-Quran. Cara mengetahui munasabah Al-Quran, yang pertama itu ialah memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pembahasan. Yang kedua itu ialah memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga itu ialah mengkategorikan uraian tersebut dengan tingkat hubungannya, interkoneksi, jauh, dekat, korelasi. Yang keempat itu dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebihan. Macam-macam munasabah Al-Quran. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Contoh, pada surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, pada surat Al-Fatihah diakhiri dengan doa Ihdinal siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini dapat jawabannya dalam permulaan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atas dasar ini, kita menyimpulkan bahwa teks tersebut berkesinambungan, seolah-olah ketika mereka memohon hidayah, tunjuk ke jalan yang lurus, dikatakan kepada mereka, petunjuk yang lurus yang engkau minta itu adalah Alkitab, Al-Quran. Lanjut yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada nama masing-masing, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Nam, dan surat Al-Jin. Cerita tentang lembu betina pada surat Al-Baqarah ayat 67-71 merupakan inti pembicaraan, yaitu kekuasaan Allah membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Lanjut yang ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian ayat sering berbentuk pola munasabah al-tabhadat, perlawanan, seperti terlihat dalam surat Al-Hadid, antara kata yaliju masuk dengan kata yahruju keluar, serta kata yazilu turun dengan kata yarruju naik, terdapat korelasi perlawanan. Lanjut yang keempat itu munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola takkid, penguat, tafsir, penjelas, ittihad, batahan, dan tasdid, pengesahan. Sedangkan munasabah antar ayat yang tidak jelas dapat dilihat melalui orain maknawiyah, hubungan makna yang terlihat dalam 4 pola munasabah, yaitu at-tazir, perbandingan, al-mudhadat, perlawanan, istiharat, penjelasan lebih lanjut.